Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibni Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 13. Saya memakai syarah Hikam Ibni Athaillah karya Syekh Zarruq, ditahqiq oleh Abdul Halim Mahmud Syekh Azhar, di halaman 26, 27, 28, hikmah ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusyriku, kaya apa iso bersinar, bagaimana bisa bersinar, apa qalbun hati, suwarul akwani kang utawi gambar-gambar piro-piro alam. Suar jamak dari kata surah, akwan jamak dari kata kaun, piro-piro alam. Iku muntabi'atun, tercetak, madbu'ah dicetak, dicap, fi mir'atihi ing dalem cermin. Maknanya mir'ah itu cermin, cermine qalbun. Bagaimana hati bisa bercahaya bersinar sementara hati itu hanya mengingat gambar-gambar alam, tidak mengingat pencipta alam, hanya terpesona oleh gambar-gambar alam. Di dalam mir'ah, mir'ah diartikan basirah, mata hati. Fi mir'atihi, dalam cermine qalbun, mata hatinya qalbun. Satu. Yang kedua, utawa atau kaifa yarhalu, kaya apa perjalanan, ila wahi maring Allah. Kaifa yarhalu, kaya apa berangkat perjalanan, apa qalbun hati, ila Allahi maring Allah. Bagaimana hati bisa berjalan menuju Allah? Wa huwa mukabbalun bisyahawati, hale utawi iya hati atau orang, yarhalu sahibul qalbi, ya bisa orang yang punya hati bisa berjalan kepada Allah. Apakah mudah? Ay sahibul qalbi yarhalu, bisa qalbun, bisa sahibul qalbi, orang yang punya hati. Wa huwa hali utawi iya qalbun atau sahibul qalbi, yang punya hati, iku mukabbalun, dibelenggu. Mukabbalun iku dibelenggu, bisyahawatihi, kelawan keinginan qalbun. Bisyahawatihi, kelawan syahwat-syahwati qalbun atau sahibul qalbi. Bagaimana hati itu bisa berjalan kepada Allah sedangkan hati itu dibelenggu dengan syahwatnya? Ketiga, kaifa yatma'u, utawa atau kaifa yatma'u, kaya apa berharap, apa qalbun, bagaimana hati punya harapan,
ayat khula ayyato melbu apa qalbun untuk bisa masuk hadratullah ing dekat Allah, hadratullah bisa masuk mendekat kepada Allah. Beliau Ibnu Athaillah mengatakan, meminjam istilah fikih, hatinya itu janabat terus, yakni hadas, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, wa huwa hali utawi iya qalbun, wa huwa hali utawi iya qalbun, sedangkan hatinya iku lam yatatahhar ora bersih apa qalbun, iku lam yatatahhar ora bersih apa qalbun, ora bersih min janabati khafalatihi, saking janabat kelalaian qalbun, wa huwa hali utawi iya qalbun, sedangkan hatinya iku lam yatatahhar ora bersih apa qalbun min janabati khafalatihi, saking janabat kelalaian qalbun. Apakah hati berharap dekat dengan Allah sedangkan hatinya itu hadas, yakni tidak suci, dengan apa? Janabat kelalaian, lalai dari Allah, lalai dari peringatan Allah, lalai dari azab Allah, lalai dari nikmat Allah. Tidak mungkin hati itu bisa dekat dengan Allah. Keempat, kaifa yarju, utawa atau kaifa yarju, kaya apa berharap apa qalbun, ayyafhama ingin tak memahami apa qalbun, memahami daqaiqal asrari ing lembut-lembute rahasia-rahasia. Daqaiq jamak dari kata daqiqah, asrar jamak dari kata sir. Apakah hati bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut, rahasia takdir Allah, rahasia apa yang terjadi pada alam yang diciptakan Allah, rahasia dengan kondisi-kondisi yang dialami? Bagaimana dia bisa memahami? Wa huwa hali utawi ya qalbun, hati, atau sahibul qalbi, orang yang punya hati, iku lam yatub, ora tobat sapa sahibul qalbi min hafawatihi, saking kesalahan qalbun hati, min hafawatihi, saking kesalahan qalbun hati. Dia hati tidak bertobat, tidak mengakui dosanya, tidak berhenti dari kekhilafannya, hatinya masih kotor, masih merencanakan dosa, atau punya prasangka buruk dengan orang, kotor, atau menyembunyikan kebenaran, kotor, atau tidak mau bersaksi kepada orang yang dianiaya, kotor, atau dia punya niat rekayasa tidak baik kepada orang, kotor. Nah, hati-hati seperti ini tidak bisa memahami asrar ilahiyah, rahasia-rahasia Allah. Berarti harus bertobat, yakni dengan kesimpulan hati itu mengamalkan apa yang hati itu sudah tahu, yakni ilmu agama. Jadi ilmu agama hati sudah tahu, dia hati mengamalkan, kemudian hati itu menginstruksikan. Setelah hati mengamalkan, hati menginstruksikan supaya tangannya sesuai dengan tuntunan Nabi, kakinya sesuai tuntunan Nabi, mata sesuai tuntunan Nabi, maka diberi kemudahan Allah
mengetahui rahasia-rahasia Allah. Zarruq mengutip sebuah hadis yang hadis itu juga diriwayatkan di dalam kitab Khilyatul Auliya. Ini tadi masalah pertama. Kemudian masalah yang kedua, ini hadis disebutkan dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, juga dikutip oleh Syekh Zarruq di dalam syarah hikamnya halaman 28 dengan redaksi yang agak berbeda. Saya bacakan redaksi yang dari Khilyatul Auliya. Man amila, hadis Nabi SAW, man amila bima ya'lamu warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang dia sudah tahu, ilmu yang dia sudah tahu diamalkan. Kalau redaksinya di Syekh Zarruq, man amila bima alima. Kalau di dalam Khilyatul Auliya, man amila bima ya'lamu. Yang satu pakai fi'il madhi, yang satu pakai fi'il mudhari'. Warasahullah ilma ma lam ya'lam. Maka Allah akan mewariskan ilmu kepadanya, ilmu yang selama ini belum tahu. Yakni muncul ilmu-ilmu yang bersifat ilham. Bisa dikatakan muhabah ilahiyah, laduni. Al-ulumul laduniyah akan bermunculan karena hatinya mengamalkan, organ-organnya mengamalkan ilmu. Ini masalah yang ketiga, yaitu termasuk ajaran hikam yang ke-13, yaitu hati bertobat dari kesalahan. Di antara hikmah yang ke-13 ini memang ada masalah syahwat dan ghaflah. Syahwat itu keinginan nafsu, ghaflah itu lalai, lupa. Kalau orang sudah dikuasai oleh keinginan nafsu, maka mudah lupa. Maka masalah yang ketiga adalah preventif dari bahaya syahwat. Ini sebagai tasawuf ya, dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Preventif, apa preventif? Tindakan pencegahan sebelum terjadi. Sebelum terjadi bahaya syahwat, kita sudah melakukan preventif, pencegahan terlebih dulu. Preventif dari bahaya syahwat. Saya baca di dalam hadis Sunan Abi Dawud dengan syarah Sunan Abi Dawud Ibnu Ruslan. Di koleksi saya ada Aunul Ma'bud, ada Badrul Majhud, ada syarah Sunan Abi Dawud Ibnu Ruslan, dan lain sebagainya. Banyak syarah Abi Dawud di koleksi kami ya. Nah, di antara yang saya bawa ini syarah Sunan Abi Dawud oleh Ibnu Ruslan yang punya kitab Zubat. Ini di jilid 9, hadis nomor 2151, halaman 485, 491, 492. Coba dengarkan baik-baik. Rasulullah SAW suatu ketika melihat wanita, bukan istrinya. Refleks Nabi melakukan preventif. Begitu melihat wanita, Nabi segera bergegas untuk mendatangi istrinya Zainab binti Jahsin. Kemudian beliau mendatangi, melakukan hubungan biologis, melakukan hubungan biologis
dengan Zainab binti Jahsin. Setelah melihat wanita tadi yang bukan mahramnya, bukan istrinya, Nabi tidak mungkin tergoda. Nabi terjaga dari dosa, tapi Nabi tasyri', memberikan teladan syariah. Apabila melihat wanita lain muncul syahwat preventif, cegah bahaya syahwat itu, datangi istrimu yang jelas-jelas halal. Akhirnya beliau menggauli istrinya Zainab binti Jahsin. Setelah itu beliau pidato kepada para sahabat, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu, wanita tertentu menghadap dengan rupa setan. Tidak semua wanita, artinya berpotensi setan itu menggoda manusia, memanfaatkan wanita. Setan bukan wanitanya yang setan, tetapi setan menggoda orang beriman dengan jaring wanita. Faman wajada min dalika syai'a, maka apabila barang siapa menemukan dari godaan itu, melihat wanita, faliyati ala, maka segera mendatangi istrinya. Fa innahu yudbiru ma fi nafsihi, maka orang ini menyimpan sesuatu yang dalam nafsunya, yakni apa? Tergoda oleh wanita tadi, tapi menjadi hilang karena telah mendatangi istrinya sendiri. Nah, ya. Nah, maka dalam syarahnya, kalau sudah mendatangi istrinya, terjadi ejakulasi, keluarnya sperma. Annal maniyya idza kharaja, apabila sudah melakukan hubungan biologis dengan istrinya, terjadi ejakulasi, yakni keluarnya mani, inkasarati syahwah, maka syahwat menjadi pecah. Wantafat, syahwat menjadi padam. Fazala ta'alluqun nafsi bisuratil mar'iyah, maka ketergantungan nafsu dengan rupa yang dilihat tadi sudah hilang, karena dia sudah ejakulasi setelah menggauli istrinya sendiri dengan sah. Itu preventif namanya. Maka dalam hadis lain disebutkan di sini, falyati ahlahu fa inna ma'aha misal ladhi ma'aha, maka hendaknya orang itu mendatangi istrinya sendiri. Karena apa? Rasanya apa yang ada pada istrinya ya sama dengan yang ada pada wanita yang dilihat tadi. Ini masalah yang ketiga. Keempat, memahami bahaya-bahaya syahwat versi Al-Quran. Kalau kata syahwat dalam Al-Quran itu 2 kali. Kalau syahwat dalam bentuk jamak 3 kali. Di dalam Al-Quran, bahaya-bahaya syahwat diantaranya adalah disebutkan orang akan terpesona dan tertipu oleh keindahan syahwat. Maka Al-Quran redaksinya, zuyyina linnasi hubbus syahawat, hubbus syahawati, dihiasi bagi manusia suka syahwat, suka keinginan-keinginan nafsu. Kemudian hati menjadi rupa wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kuda, kemudian hewan ternak, tanaman. Menggoda ini, membuat lupa dari jamaah, membuat lupa dari membaca Al-Quran, membuat lupa dari mengaji, membuat lupa dari silaturahim dan sebagainya. Syahwat. Kemudian yang kedua, potensi bahaya syahwat membuat pola fikir itu tidak bisa adil.
wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti syahwat berkeinginan agar kalian itu mail, doyong, yakni tidak adil. Orang-orang yang mengikuti syahwat mempengaruhi kalian untuk berfikir yang subjektif, mailan 'aziman, kedoyongan yang besar, tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Maka dia bisa mendukung kebatilan daripada kebenaran karena menuruti syahwat. Cocok dengan nafsunya didukung meskipun tidak dibenarkan agama. Itu bahaya syahwat. Kemudian yang ketiga, meninggalkan ibadah. Al-Quran bicara, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Maka menggantikan setelah para nabi-nabi pengganti yang buruk, adha'us salata, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawati, mereka mengikuti syahwat. Masalah kelima, sebagai ilustrasi syahwat yang kelas tinggi, mengobati syahwat kelas tinggi. Kalau syahwat kelas kita mungkin wanita, makanan dan sebagainya, makanan haram itu syahwat. Kemudian kita ingin kenyang, rakus dunia dan sebagainya. Ini mengatasi syahwat tingkat tinggi, yaitu apa? Syahwatnya para wali, para ulama. Karomah, kemuliaan yang disertai oleh syahwat populer menjadi ghaflah, menjadi lupa. Kita punya keajaiban, ilmu, bahkan karomah, mungkin karomah. Tetapi begitu karomah muncullah godaan setan, syahwat populer, ingin terkenal. Maka langsung menjadi lupa, ghaflah. Ini saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Ad-Dhahabi. Karya Ad-Dhahabi jilid 7 halaman 202-203 disebutkan di sini ketika Sufyan As-Sawri menunaikan ibadah haji dengan Syaiban Ar-Ra'i. Sama-sama ulama besarnya, sama-sama walinya. Sufyan As-Sawri menunaikan ibadah haji bareng dengan Syaiban Ar-Ra'i. Nah, di tengah-tengah jalan mereka ini dihadang oleh singa. Syaiban Ar-Ra'i, seorang wali, berteriak. Begitu berteriak, singanya ini kemudian menggerak-gerakkan ekornya, takut dengan wibawanya Syaiban Ar-Ra'i. Maka oleh Syaiban Ar-Ra'i, singa itu dijewer. Fa'akhoda Syaibanu bi'udhunihi fa'arakaha. Maka Syaiban Ar-Ra'i memegang telinga singa itu, kemudian jewer. Singanya dijewer oleh Syaiban Ar-Ra'i. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Sufyan As-Sawri? Mahadi syuhrah li. Kenapa Syaiban kamu praktekkan seperti ini? Ini kan cari popularitas. Mahadi syuhratul li. Karomah-karomah seperti ini menyebabkan kita populer nanti. Coba ya. Sama-sama walinya mengingatkan. Syaiban Ar-Ra'i muncul karomah, dengan mudahnya singa itu dipegang, telinganya dijewer. Tapi oleh Sufyan As-Sawri mengkhawatirkan akan terjadi pingin populer. Untungnya Syaiban Ar-Ra'i itu orang yang sangat ikhlas. Jangan khawatir. Wa ayyu syuhratin tara ya Sawri. Apakah kamu melihat saya ini suka popularitas? Yakni Syaiban Ar-Ra'i tidak punya ingin populer. Tetapi ini pelajaran preventif. Karomah bisa muncul lupa dari Allah apabila disertai dengan syahwat ingin terkenal. Orang alim bisa lupa dari Allah kalau ingin terkenal, ingin viral, ingin populer.
dan sebagainya. Masalah keenam, syahwat orang ibadah. Ibadah egoisme, ibadah dengan mementingkan diri sendiri, berarti muncul syahwat. Dan itu menyebabkan ghaflah, lupa. Ibadah tapi mementingkan diri sendiri, itu juga syahwat. Misalnya, orang nggak pernah sedekah, sukanya umroh. Nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, lupa zakat, lupa sedekah, bahkan lupa membayar hutangnya. Ini ibadah egois. Ibadah yang egois itu syahwat, dan itu menjadi ghaflah, lupa. Ini saya baca dalam sebuah kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, juz 10 halaman 187, di mana seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak sedang perjalanan menunaikan ibadah haji. Tengah-tengah jalan, Abdullah bin Mubarak menemukan bangkai burung. Oleh Abdullah bin Mubarak diperintahkan untuk dilemparkan di tempat sampah. Tidak lama kemudian ada seorang gadis kecil menggaes bangkai burung itu. Akhirnya gadis kecil itu cerita bahwa dia itu dan saudaranya tidak punya apa-apa kecuali sarung yang dia pakai, dan tidak punya makanan apa-apa kecuali bangkai burung yang baru diambil dari tempat sampah. Dan berhari-hari mereka sekeluarga itu halal makan bangkai karena darurat, tidak punya apa-apa, menyelamatkan nyawa hanya bisa makan bangkai. Dan ayah dari mereka ini punya harta tapi didolimi orang, diambil oleh orang, dan ayahnya dibunuh. Apa tindakan Abdul Barak? Ibadah hajinya dibatalkan. Di tengah jalan ibadah hajinya dibatalkan, kemudian sangunya itu, bekalnya uang, diberikan kepada gadis kecil tadi dan sekeluarganya yang miskin tadi, yang membutuhkan bantuan, yang mereka ini sekeluarga hanya bisa makan bangkai. Kan ini darurat, makan barang haram. Dan Abdul Barak tahu itu, kejadian itu. Bagaimana supaya tidak makan barang haram? Hajinya dibatalkan, uang diberikan kepada mereka sekeluarga. Dan Abdul Barak pulang, tidak jadi melanjutkan perjalanan ibadah haji. Coba ini namanya untuk supaya ibadah hajinya tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Masalah yang ketujuh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai di surga nanti syahwat dan nafsu masih diabadikan Allah, tetapi dalam potensi yang positif. Al-Quran bicara di ayat 102 surat Al-Anbiya, wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka ahli surga di dalam keinginan nafsunya, ishtahat anfusuhum, syahwat nafsunya, khalidun, mereka kekal. Berarti di surga syahwat masih, di surga nafsu masih, tetapi dalam potensi yang baik. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.